Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfawadin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang BK di TK. Jadi yang pertama itu adalah pengertian bimbingan konseling di BK. Bimbingan konseling di TK adalah proses pemberian bantuan oleh guru atau petugas lain kepada anak didik untuk memperhatikan adanya hambatan anak dalam mencapai perkembangan optimalnya. Nah, yang diutamakan dari bimbingan konseling di TK ini adalah upaya pencegahan. Selanjutnya itu yaitu tujuan bimbingan dan konseling di TK. Jadi tujuan bimbingan dan konseling di TK itu adalah untuk tujuan umumnya ini tujuan umumnya, karena ada dua tujuan umum dan tujuan khusus. Saya menyebutkan dua. Jadi yang pertama itu tujuan umumnya membantu anak agar mengenali dirinya dan lingkungan melalui tahapan peralihan dari kehidupan di rumahnya menuju sekolah atau TK-nya gitu. Lalu ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu untuk anak membantu dia untuk mengenali dirinya, seperti kemampuannya, sifat, kebiasaannya, terus mengatasi kesulitannya, terus untuk menyiapkan perkembangan mental, sosial ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi kita membantu dia agar nanti dia tidak down untuk melanjutkan. Misalnya biasa kan ada anak yang kalau mau masuk SD nangis seperti itu. Kita membimbing mereka agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, membentuk mental dan karakter mereka. Lalu fungsi BK di TK itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi pemahaman diri. Fungsi pemahaman diri dia itu untuk memahami dirinya, lingkungan, dan sekolah, dan lingkungan luar rumahnya juga. Pemahaman, terus cara pemahaman dan penyesuaian dan pengembangan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi pencegahan. Terus dia itu mencegah berbagai masalah yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Terus yang ketiga itu ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan itu menghasilkan terselesainya berbagai permasalahan yang dialami anak didik. Terus yang keempat, yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Jadi maksudnya adalah menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik. Perkembangan secara mantap dan berkelanjutan. Itu yang diharapkan dari fungsi-fungsinya. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip BK di TK. Prinsip-prinsip BK di TK itu meliputi bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Lalu ada bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Lalu kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan individu yang meliputi sosial, emosional, motorik kasar, motorik halus, visual, pendengaran, dan kognitifnya. Itu prinsip-prinsip di BK di TK. Lalu ada juga bimbingan harus dimulai dengan mengenal, mengidentifikasi kebutuhan anak. Lalu bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Jadi semua anak itu harus dibimbing. Biasanya guru BK itu cuma mengatasi anak yang bermasalah. Tapi sebenarnya kita harus membimbing anak-anak dalam satu sekolah tersebut. Terus membimbing harus luwes itu fleksibel sesuai tingkat perkembangan anak usia TK. Jadi harus sesuai juga dengan tingkat pendidikannya. Lalu hendaknya selalu mencari dan menggunakan data yang tersedia dan akurat, seperti itu. Lanjut, ruang lingkup BK. Ruang lingkup BK itu ada
bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar. Nah, jadi bimbingan pribadi sosial ini ruang lingkupnya itu bimbingan yang mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Lalu bimbingan belajar yaitu bimbingan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Lalu ada pendekatan bimbingan. Pendekatan bimbingan di sini yaitu pendekatan instruksional dan interaktif terpadu dengan pelaksanaan KBM. Pendekatan dukungan sistem menciptakan suasana TK dan lingkungan yang menunjang perkembangan siswa. Lalu ada pendekatan pengembangan pribadi, memberikan kesempatan anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, seperti memberi tugas agar dia bisa mengembangkan dirinya, potensi-potensi dirinya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.